Mungkin Jokowi kecewa gitu. Kok kebijakan saya gak ada yang dilanjutkan sih gitu. Oh, kok posisi Gibran ini tidak terlalu kuat sih. Itulah yang kemudian akhirnya mungkin sedang dirasakan hari ini, sehingga apapun yang kemudian diusahakan dan dilanjutkan sebagai langkah politik Jokowi, justru ambisi itu hanya akan memperburuk. Hai korban ghosting, waktu terus berjalan dan kehidupan terus berubah. Maka kemudian ada satu lagu, lirik lagu, penggalan lagu yang mengatakan bahwa aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu disayang sekarang ku ditendang. Karena ada berbagai macam perlakuan yang berbeda dari orang-orang yang selama ini berada di sekitar kita. Kalau selama ini orang-orang selalu menyayangi kita, orang-orang selalu mengasihi kita, kemudian ketika kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya jabatan, kita tidak punya banyak uang, maka pada saat itu kita akan ditendang. Hal-hal demikian ini tidak terjadi kepada pasangan-pasangan kita yang kemudian tidak bisa memperjuangkan kekasihnya karena faktor ekonomi atau faktor lainnya, tapi di dalam dunia perpolitikan juga demikian. Kita tahu bahwa semakin lama hari berlalu, jabatan presiden berganti, kemudian waktunya mulai berjalan, akhirnya kita melihat bagaimana semakin lama Bapak Presiden Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia mulai hilang dari panggung-panggung politik. Kalau selama ini kita lihat setelah beliau baru selesai jadi dari masa jabatannya, beliau ini kan selalu tampil di media gitu. Selalu ada saja berita-berita atau tanggapan-tanggapan politiknya atau langkah-langkah politiknya yang kemudian akan diambil sebagai manuver politik. Tapi pada akhirnya semakin lama semakin hilang, semakin redup. Malah justru hari ini ketika ada media, beliau harusnya tidak keluar. Karena ada berbagai macam hal yang kemudian tidak bisa ditampilkan sedemikian rupa. Kita tahu bersama bahwa hari ini beliau sedang mengalami sakit dan ada berbagai macam corak yang kemudian menimpa pada kulitnya. Meskipun diklarifikasi bahwa ini hanya alergi biasa, tapi ternyata alerginya berjalan cukup lama. Dan dalam satu posisi ini, bahkan orang-orang yang selama ini memuja-muji Jokowi, memberikan berbagai macam pujian-pujian, tidak pernah hadir untuk sekedar menjenguk. Kalau dulu masih awal-awal baru selesai dari masa jabatannya, orang lewat dari Solo pasti mampir. Yang nggak harusnya lewat Solo, harus lewat Solo biar bisa mampir. Tapi sekarang tidak ada satupun pejabat publik, tidak ada satupun orang-orang Jokowi yang kemudian akhirnya mampir dan menjenguk ketika beliau lagi sakit. Ini kok bisa nih gitu. Ini orang-orang durhaka nih yang kemudian sudah diberikan jabatan, kenikmatan oleh Bapak Presiden Jokowi, tapi ternyata sekarang ketika Bapak Jokowi sakit, menjenguk aja enggak. Dan dalam satu posisi, Bapak Jokowi yang seharusnya bisa bolak-balik Jakarta, melakukan kunjungan ke berbagai macam wilayah, ya main presiden-presidenan lah. Hari ini sudah tidak bisa dilakukan. Entah karena memang keinginan beliau untuk kemudian hilang dari panggung politik, atau beliau sudah terlanjur malu dengan berbagai macam keadaan sehingga tidak bisa tampil di hadapan media. Karena netizen-netizen itu kadang agak lain menggorengnya. Entah ini yang karma lah, macam-macam gitu. Tapi sampai hari ini ketika kita kemudian lihat berbagai macam panggung politik itu kan bisa untuk kemudian diraih dengan adanya partai politik. Dan kita tahu bersama bahwa selama ini juga ada banyak partai-partai yang memuja-muji Jokowi, tapi semakin lama semakin hilang juga. Partai PAN misalnya sudah tidak menghiraukan, Jokowi dan Gibran tidak dihiraukan. Golkar ya sudah biasa-biasa saja. Maju enggak, mundur juga enggak gitu. Stagnan di tengah. Enggak nawarin, tapi juga enggak maksa supaya beliau enggak masuk. Dan dalam satu posisi misalnya terakhir PSI, kita lihat tuh
PSI selama ini yang memuja-muji Jokowi, bahkan seluruh ide dan gagasan Bapak Presiden Jokowi itu diakomodir oleh PSI sebagai partai super terbuka. Sehingga Pak Jokowi tidak perlu buat partai sendiri. Sekarang akhir-akhir ini beliau yang diisukan akan menjadi calon ketua umum, bahkan sedang menghitung-hitung apakah kemudian nanti mencalonkan dan bisa menang. Sekarang mulai disampaikan oleh Bapak Kaisang bahwa Pak Jokowi gak jadi nyalon. Jadi yang awalnya melakukan perhitungan, yang awalnya sudah bersiap-siap, setidaknya kalau mencalonkan diri itu pasti menang, sekarang sudah gak mau nyalon. Wah, ini kenapa gitu? Sekarang kok sudah mulai sepi semua. Mau P3, mau PAN, mau Golkar, mau Gerindra, hidup Jokowi, gak ada sudah. Dalam catatan-catatan hari ini semuanya sudah mulai hilang, semuanya sudah mulai berubah, bahwa cerita-cerita orang-orang Jokowi ataupun Jokowi ya itu sudah kembali kepada satu masa waktu yang terus berlalu dan sikap-sikap itu mulai berubah. Ya inilah yang kemudian disebut sebagai kedinamisan di dalam dunia politik. Dan kita melihat bagaimana kemudian Bapak Kaisang Pangarep yang kemudian menyampaikan ya Bapak Presiden Jokowi ini tidak maju lagi sebagai calon ketua PSI. Jadi beliau ini sudah tidak maju, tapi Kaisang yang maju, dan beliau juga sudah membicarakan ini cukup lama ya, dan tidak mungkinlah seorang anak dan bapak berkontestasi di dalam perebutan kursi jabatan partai politik. Ini kata Kaisang nih gitu. Jadi mungkin negosiasinya dengan Bapak Presiden Jokowi itu bilang gini, ayolah Pak, Mas Gibran ini sudah dikasih wakil presiden. Masa saya yang baru dikasih jabatan ketua umum partai sudah mau diganti sama sampean? Biarin saya aja lah gitu. Tapi nanti ketika ada hal-hal yang kemudian perlu dibicarakan, ya bisa lah dibicarakan sama saya. Jadi sampai tidak perlu terjun langsung. Wah, kira-kira begitu dialog imajiner yang kemudian terjadi antara Bapak Presiden Jokowi dan Kaisang, sehingga oh ya sudahlah, kamu kerja aja lah di sana. Itu yang kemudian akhirnya mungkin saja terjadi. Dan dari berbagai macam hal yang kemudian akhirnya kita lihat akhir-akhir ini, bahwa semuanya sudah mulai menghilang. Panggung-panggung politik itu juga sudah mulai tidak ada. Jadi jangan salah kalau ternyata ke depan berbagai macam legasi-legasi yang kemudian sudah pernah diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi ketika menjabat pemerintahan, semakin lama juga akan semakin menghilang. Bahkan faktor keberlanjutan yang kemudian diisukan dari Bapak Jokowi ke Prabowo, berbagai macam kebijakannya berubah dan berbeda. Mungkin Jokowi kecewa gitu, kok kebijakan saya gak ada yang dilanjutkan sih gitu. Oh, kok posisi Gibran ini tidak terlalu kuat sih. Itulah yang kemudian akhirnya mungkin sedang dirasakan hari ini, sehingga apapun yang kemudian diusahakan dan dilanjutkan sebagai langkah politik Jokowi, justru ambisi itu hanya akan memperburuk. Dan ketika hari ini beliau menahan diri, entah karena memang sudah terpaksa atau bagaimana, yaitu menjadi salah satu langkah yang baik, dan memang sudah seharusnya beliau sudah tidak perlu untuk kemudian ikut campur cawe-cawe dalam dunia perpolitikan ataupun partai politik yang sekecil PSI. Sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh Emmanuel atau siapapun itulah gitu, gak usah lah ngusulin untuk buat partai sendiri, gak usah. Ya sudahlah, biarkan hidup damai, hidup tenang ya. Ya kalau katanya Partai Nasdem itu kan ngikutin SBY lah, damai, tenang gitu. Gak usah yang kemudian akhirnya malah isu dan pusing dengan persoalan-persoalan politik. Jadi ini sudah menjadi langkah yang tepat bagi Bapak Presiden Jokowi, karena sudah mulai sadar diri dan mulai memberhentikan dirinya dari panggung politik, entah karena terpaksa sebab beliau tidak bisa keluar, atau karena memang beliau sudah cukup sadar bahwa hal ini kalau dilanjutkan akan semakin memperburuk bagi dirinya sendiri. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kolom ghosting.